Ya, oke. Halo, selamat sore semuanya. Pada meeting kali ini ya, kita bakalan review materi tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya sebentar. Nah, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke. Kalau misalkan kalian dengar ada kayak suara besi-besi, suara potong-potong gitu, mohon maaf ya karena lagi ada tukang di sini, ada pekerjaan juga di sebelah. Jadi mungkin kalau suaraku kurang kedengaran, kurang jelas, dibicarain aja. Kalau ada hal-hal yang terlewat, nanti biar aku ulang supaya kita semua jelas. Oke, meeting ini kita bakal belajar tentang fungsi kuadrat. Kalau di meeting sebelumnya, kalau ada teman-teman juga yang udah ikutin, minggu lalu aku sempat bahas tentang persamaan kuadrat, dan sekarang kita bakal lanjut ke materi yang kurang lebih sama juga, masih mirip-mirip, tapi ini lebih seru lah ya. Oke. Ya, untuk meet kali ini, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung diomongin aja, atau bisa lewat chat. Atau lebih asiknya sih, kita ngomong aja gitu, supaya aku bisa dengar juga suara kalian. Dan kalau misalkan aku kecepatan, tolong langsung di stop aja. Misalkan langsung on cam, Kak, tolong bisa diulang, supaya nanti aku jelasin lagi, supaya kita semua mengerti apa yang akan disampaikan hari ini. Oke. Oke, langsung aja aku bakal mulai share screen. Oke. Ya, kita bakal belajar fungsi kuadrat. Di pertemuan kali ini aku bakalan lebih sifatnya review singkat aja, terus nanti ada beberapa soal di akhir. Jadi aku harap juga meeting kali ini nggak bakal terlalu lama juga karena masih sore ya, ini apalagi weekend. Pasti teman-teman pada ada hal-hal yang mau lakukan juga, atau mungkin apakah teman-teman sekarang lagi minggu ujian di sekolah atau gimana nih? Aku kurang tahu ya. Gimana nih? Apakah lagi minggu ujian? Lagi ujian, Kak. Ya Kak, PTS Kak. PTS tengah semester gitu ya? Iya Kak, Iya, Kak. udah jalan 5 hari sih Kak. Wih, ini udah ada yang selesai. Keren juga sekolahnya, cepet. Oke ya, kebetulan aku juga di di ITB juga lagi UTS ya, sudah mulai chaos teman-teman. Oh, sekolahnya nggak ada PTS. Wah, berbahagialah kamu ya. Oke, aku rasa karena materinya juga relatif mudah fungsi kuadrat, jadi kita di sini nanti bakal cepat aja, aku kasih latihan soal. Nanti di akhir mungkin aku bakal share PPT ini supaya jadi pedoman, atau kayaknya nanti bakal dibagiin deh, ada semacam link gitu buat ngelihat materi-materi apa aja yang ada. Oke, langsung mulai aja ya. Oke, kita balik lagi ke dasar dulu. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti demikian. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana A-nya bukan 0, A, B, C adalah elemen bilangan real. Nah, maksud di sini gimana? Kalau misalkan A-nya 0 kan berarti nggak ada X kuadratnya kan. Nah, itu jatuhnya jadi persamaan linear. Jadi itu bukan fungsi kuadrat. Nah, yang membedakan fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat adalah di sama dengannya gitu. Kalau di persamaan kuadrat kan nilai dari ax kuadrat plus bx plus c ini kita anggap 0, kita sama dengan 0. Tapi kalau di fungsi kuadrat ini kita sama denganin dengan y atau dengan fx atau dengan variabel-variabel lain. Misalkan ada gx, kx, dan segala macam. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau fungsi ini nilai dari y ini terdefinisi sebagai fungsi kayak gini gitu loh. Jadi nilai y bakalan berapa ketika x-nya berapa. Jadi fungsinya itu berubah. Beda kalau ngomongin tentang persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia dimasukin x segini nanti akan menghasilkan 0. Tapi kalau di fungsi ini nggak selalu gitu ya. Oke, selanjutnya dalam menggambar parabola. Untuk di fungsi kuadrat ini,
Untuk umumnya kita tahu ya antara U ke atas atau U ke bawah atau N gitu. Nah, nanti ini bakal beda lagi kalau udah belajar tentang polinom atau segala macam yang pangkatnya udah bukan pangkat 2 aja. Misalkan ada X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 dan segala macam tuh biasanya nanti bentuk kurvanya udah melewat dan segala macam. Nah, itu mungkin dipelajari di materi polinom atau di materi turunan, nanti bisa di lain kesempatan aja. Tapi untuk sekarang kita belajar fungsi kuadrat aja yang masih gampang. Bentuknya antara U atau N. Nah, bentuknya U atau N ini dilihat dari nilai A-nya. Kalau misalkan nilai A-nya positif, maka bentuk parabolanya U terbuka ke atas. Atau kalau misalkan A-nya negatif, dia bakalan terbuka ke bawah. Ya, aku harap teman-teman udah tahu lah, ini masih basic ya. Oke, yang kedua, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. X kuadrat tambah BX tambah Y sama dengan 0, misal diperoleh X1 dan X2, maka titik potongnya X1,0 dan X2,0. Ya, ini berarti kita menganggap si AX kuadrat plus BX plus Y ini sama dengan 0 gitu ya. Karena kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, nanti kita bikin sama dengan 0. Jatuhnya kita bakal kayak memfaktorkan persamaan kuadrat lagi. Nah, itu untuk yang titik potong di sumbu X. Gimana untuk titik potong di sumbu Y? Titik potong di sumbu Y berarti ketika si garisnya itu memotong sumbu Y, itu ketika X sama dengan 0. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kita masukin aja X sama dengan 0 ini ke dalam fungsi. Yang dimana tadi fungsinya kan X kuadrat plus BX tambah C. Kalau misalkan X-nya 0, bisa kita coret aja bagian depannya yang AX kuadrat tambah BX itu kan jadi 0. Jadi kita bisa dapat untuk Y sebagai titik potong di sumbu Y itu adanya di 0, C. C itu sebagai angka, sebagai konstanta di fungsi ini. Oke, di awal ini ada pertanyaan? Masih cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya, menggambar titik puncak, titik balik, atau titik ekstrim namanya. Bisa dituliskan sebagai XP dan YP. Oke. XP ini bisa, dalam fungsi kuadrat itu, karena tadi bentuknya masih sangat-sangat umum ya, masih bentuk kurvanya itu antara U atau ya U kebalik gitu. Maka dalam fungsi ini kita akan menemukan yang namanya titik puncak dari sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, titik puncak itu apa? Sebenarnya titik puncak itu, kalau kita lihat si fungsi ini, dia bakalan simetris kanan kirinya, karena dia bentuknya U gitu, parabola. Atau mungkin kalau di fisika juga ya, kalau di fisika kan bentuknya ya gitu. Nah, nanti di tengahnya itu ada sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya inilah yang kita sebut sebagai si tempat puncaknya di tempat ekstrimnya ini. Nah, gimana caranya kita bisa nyari si puncaknya ini? Ada rumus ini. Rumusnya X puncak sama dengan min B per 2A. Nah, kenapa begitu? Kalau teman-teman ingat dari persamaan kuadrat ya, dari persamaan kuadrat, nilai X1 tambah X2 itu kan min B per A. Ya, nilai X1 tambah X2 itu kan min B per A ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari titik simetrinya itu berarti di tengahnya. Misalkan kalau ini X1 ini X2, berarti kan simetrinya di sini kan, di bagian sini lah. Nah, berarti kita bisa cari si titik simetrinya ini dengan cara ya X1 tambah X2 per 2 gitu ya, yang di sini. Ini kan sama aja gitu. Makanya kita dapat rumusnya min B per 2A. Oke, untuk nyari titik puncak di sumbu Y-nya, nyari YP-nya, itu dengan cara memasukkan nilai XP ke dalam fungsi. Nah, ini kalau misalkan lebih jelasnya. Tadi kan kita ada punya fungsi X, itu umumnya begini. Nah, kalau misalkan kita mau nyari YP-nya, kita substitusikan X-nya ini, kita substitusikan dengan nilai yang ini, yang min B per 2A itu. Kita substitusikan dengan min B per 2A. Nah, ini mungkin aku nggak bakal turunin ya, tapi nanti ini hasil akhirnya akan seperti itu. B kuadrat min 4AC per min 4A. Atau kalau teman-teman juga
ingat ya, nilai D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Berarti ini D kuadrat min 4A gitu. Oke, nah kalau digambar seperti itu ya teman-teman. Ini ada lanjutannya di mana simetri adalah garis X dan XP. Nilai maksimum suatu fungsi itu adalah YP untuk A kurang dari 0 dan nilai minimum untuk nilai minimum itu sama dengan YP untuk A besar dari 0. Nah, maksud yang dua ini apa? Kan kita balik lagi ke fungsi ya. Fungsi itu kan bisa juga aku sebut sebagai identitas gitu. Gini cara jelasin ya. Misalkan dalam sumbu kartesius gini ada titik-titik yang random gini. Dan kalau misalkan anggap aja ini kayak titik ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Nah, titik ini bisa aku kalau misalkan dalam titik-titik ini bisa aku hubungkan gitu dengan suatu garis yang seperti yaitu sebagai identitas dari titik tersebut. Jadi kalau misalkan aku mau nyari titik 1 dan titik 2 itu mereka punya pola tersendiri. Dan titik-titik ini memenuhi suatu persamaan garis yang nanti jadinya kurva gini. Yang rumus umumnya yang tadi yang X kuadrat plus BX plus C itu. Nah, jadi dari pengertian fungsi ini kita bisa simpulin gitu. Kalau misalkan kita mau nyari titik Y pada fungsi kayak begini, kita bisa nyari dengan memasukkan X-nya. Kita bisa cari, kalau kita mau nyari Y ini juga, kita bisa masukin ke, kita mau nyari Y-nya, kita masukin X-nya. Kita mau nyari X-nya, kita masukin Y-nya, dan segitunya. Jadi pokoknya nilai, bukan nilai, ekspresi dari AX kuadrat plus BX plus C ini adalah sebagai suatu identitas gitu. Identitas yang menggambarkan titik-titik yang tersebar dalam sumbu kartesius itu sebagai satu garis, Nah, di sini kita mau nentuin nilai maksimum dan minimum dari garis tersebut nih. Misalkan ada titik C, O, apa nih? Titik C, titik X1, X2, XP, YP ini. Kenapa kita bisa nentuin nilai maksimum itu sebagai YP? Karena begini, teman-teman. Kalau dalam fungsi kuadrat ini kan cuma ada dua kemungkinan ya, antara dia naik U gitu atau dia turun begini. Nah, nilai maksimum atau minimum itu akan selalu kita bisa dapat dari YP-nya. Contoh kalau ini untuk yang A-nya besar dari 0, terbuka ke atas berarti nilai minimumnya di bawah sini. Dan ini untuk A lebih kurang dari 0, lebih kecil dari 0, berarti nilai maksimumnya di sini. Kenapa ini disebut nilai minimum? Karena grafik ini kan dia bakalan kayak begini, turun, terus nanti dia bakal naik terus. Nah, di sini dia nggak bakal turun lagi ke sini, tapi inilah nilai paling bawahnya. Maka itu disebut dia sebagai nilai minimumnya, nilai YP-nya. Nah, kalau misalkan untuk yang A lebih kecil dari 0, si YP ini bakal jadi nilai maksimum. Kenapa? Karena grafiknya bentuknya N gitu ya. Bentuk U kebalik, dia akan dari bawah naik, terus nanti sampai puncak dia bakal turun lagi. Nah, itu makanya si YP-nya kita sebut sebagai nilai maksimum dari fungsinya tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya hubungan parabola dengan sumbu X. Di sini kita melihat kalau nilai diskriminan itu berpengaruh terhadap bentuk dari si fungsinya, bentuk dari kurvanya, bentuk dari parabolanya. Ada tiga kemungkinan, di situ bisa dibaca teman-teman. Kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X di dua titik. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X ini maksudnya dia memotong di satu titik aja. Dan kalau misalkan D-nya lebih kecil dari 0, maka si parabola ini tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, maaf sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambarnya. Gambarnya kayak gini, teman-teman. Atau kalau misalkan,
Atau kalau misalkan mau secara jelasnya, kalau mau berpotongan dengan sumbu X tadi, kita lihatnya dari sini ya. Dari ini, dari sini, atau dari sininya. Nah, kalau misalkan nilai D itu lebih besar dari 0, kita tinjau kembali dari nilai ininya ya, nilai X1, X2. Memang kalau ingat dari persamaan kuadrat, nilai X1, X2 ini kan bisa dari rumus ABC gitu ya. Nilai nilai ABC. Nilai dari rumus ABC. Min B plus minus akar D per 2A ya. Ya. Nah, kalau misalkan D-nya lebih besar sama dengan 0, berarti nilai X1 dan X2-nya ini bakal berbeda. Dari min B plus something dan min B min something gitu. Nah, maka dari itu kita bisa ketahui bahwa si fungsi ini dia bakal memotong di 2 titik, di sini di min B plus, anggap aja ini plus something, atau di sini min B min something atau plus something gini lah. Oke. Kalau selanjutnya, kalau misalkan D-nya sama dengan 0, berarti si parabola menyinggung di sumbu X, menyinggung cuma 1. Kenapa menyinggung cuma 1? Ya karena ini 0 ya. Jadi X yang mungkin itu cuma ada min B per 2A gitu ya, cuma ada 1. Sama juga untuk nilai Y-nya. Sorry, aku putus sini. Kalau tadi kan YP itu D per min 4A ya. Kan ini sebagai Y, ini juga sebagai Y puncaknya gitu kan. Nah, dia bakal menyinggungnya di 0 karena nilai D-nya 0. Maka di sini kan 0 per min 4A, ya hasilnya 0. Jadi dia bakal menyinggung di titik 0, titik min B per 2A, 0. Maka di sini cuma ada 1. Kalau misalkan D-nya lebih kecil dari 0, berarti ya kita pakai rumus YP lagi ya. YP itu kan tadi D per 4A. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, berarti kan min D per min 4A gitu. Nah, ini kan hasilnya positif. Hasil positif, maka dia bakal di atas. Nilai Y-nya bakal jadi, titik ini bakal jadi sesuatu, Y gitu. Nah, ini juga berlaku untuk A yang lebih kecil dari 0, dan juga berlaku dengan garis-garis. Jadi juga hubungannya ada dengan garis-garis. Kurang lebih sama. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Oke, ada. Belum ada, Ini Kak. aku baru. Kenapa? Sorry, ini ada dari namanya P-nya itu titik, P-nya itu titiknya, Kak. Oh, apa nih? Ini pertanyaan atau gimana? P-nya itu puncak ya? Ini nanya huruf P atau gimana? Oke, P itu puncak ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini sekedar mengingatkan atau sebagai menggambarkan aja. Kalau fungsi itu bukan persamaan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau fungsi ini dia Y sama dengan sesuatu, sama dengan sebuah ekspresi. Tapi kalau persamaan kan ekspresi bla 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 X kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Nah, maka dari itu, kalau untuk fungsi, kita nggak bisa asal menyederhanakan fungsi. Contoh nih yang aku bikin di warna merah, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X tambah 4. Kalau kita punya insting gitu, waduh ini bisa disederhanain nih, gue bisa sederhanain. Jadi gue bagi 2 gitu kan. Nah, itu nggak bisa kalau di fungsi. Karena kalau kita lihat dari grafiknya, dari kurva, dari parabolanya, dia bakal membentuk 2 parabola yang berbeda. Nah, kalau misalkan mungkin kalau mau disederhanain, ini harusnya bukan sorry. Ini bukan Y, ini bisanya setengah Y, tapi ya ngapain gitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi, jangan kita sederhanain, tapi kita pakai aja fungsi itu sebagaimana dia sebagai fungsinya. Nah, untuk yang kayak gini, teman-teman sebenarnya karena kita online juga ya, aku harap teman-teman kalau buat belajar, apalagi untuk UTBK gini, percayalah di UTBK bakal ada soal-soal fungsi, soal-soal persamaan, tapi soalnya nggak bakal sesederhana, nilai puncaknya berapa, nih segala macam gimana. Itu bakal
bakal dirumitkan, bakal ditambah-tambah lagi elemen-elemen yang bakal ditanyain. Nah, makanya aku di kelas ini dan juga di kelas kemarin juga sempat udah mention kenapa aku belajarnya yang gampang-gampang dulu, belajar fungsi kuadrat sama kuadrat supaya aku pengen teman-teman bisa apa ya, kayak paten banget. Kita patenin dulu dasarnya supaya nanti kalau ketemu bagian yang agak rumitnya itu kita pelajari nanti lagi. Kita patenin dulu nih yang gampang-gampangnya supaya konsep-konsep yang mudah ini kita nggak bakal salah dulu. Itu yang kita tetapin. Karena di UTBK kan soalnya nggak terlalu banyak ya, sekitar 15-an atau 20-an gitu. Aku harap teman-teman bisa patenin dulu konsep-konsep yang lebih tanda kutip sederhananya, supaya nanti kalau udah belajar yang lebih rumitnya, bisa juga gitu. Oke. Nah, karena kita online juga sekarang, aku rasa banyak ya platform-platform atau web-web gitu yang bisa ngebantu kita buat ngegambar kayak gini-gini. Contohnya di sini aku pakai Desmos. Aku rasa teman-teman juga tahu ya, ada Desmos, ada GeoGebra, atau juga untuk soal-soal matematika tuh ada Wolfram Alpha, ada Photomath, pokoknya ada banyak banget lah untuk belajar, apalagi di online gitu kan. Nah, ada Mathway juga, wah banyak ya. Sebenarnya aku nggak tahu juga ada beberapa yang aku nggak pakai, tapi ada juga yang pakai. Contoh ini Desmos, karena kebetulan juga di ITB sekarang lagi belajar tentang fungsi-fungsi gitu. Jadi ya oke lah gitu kan, pakai Desmos untuk kita memperkirakan fungsi itu bentuk kayak gimana. Nah, aku mengencourage kalian, buset bahasanya, encourage kalian untuk menggunakan platform-platform ini supaya belajarnya gampang gitu kan, karena kalau di kelas biasanya lihat guru gambar kurva, aduh kok ini agak belok-belok, nggak asik gitu kan. Tapi kan kalau pakai website itu kan kayak, wih garisnya rapi banget, terus bisa jelas itu titiknya. Nah, aku ngajak kalian tuh supaya kalian belajar gunakan platform-platform yang banyak ini supaya kalian bisa lebih paten gitu, bisa mahir gitu. Desmos apa enggak? Ini aku pakai Desmos untuk menggambar. Coba cari aja desmos.com gitu. Jadi dia bisa bikin gambar kurva. Nah, aku ngajak kalian buat pakai gini-gini supaya kalian belajar lebih gampang. Tapi jangan disalahgunakan gitu. Kalau kalian tiba-tiba ujian pakai Photomath semua, terus pakai Desmos semua misalkan gambar-gambar ya. Ya, ini kembali ke orang-orangnya sendiri ya. Kalau memang kalian mau belajar, kalian gunakan di kesempatan-kesempatan tertentu gitu. Tapi kalau kalian emang ya gitu lah ya, nggak usah dibahas lah ya. Aku rasa kalian semua mengerti akan apa yang aku ingin sampaikan. Oke, sejauh ini masih oke ya. Aku lanjut. Kayaknya slide-ku udah mau habis deh. Oke. Oke. Selanjutnya membentuk persamaan parabola. Nah, dalam membentuk persamaan parabola ini ada tiga bentuk yang diketahui. Yang pertama, jika diketahui titik puncak XP dan YP, serta melalui satu titik lain. Kita bisa gunakan persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Atau yang kedua, diketahui titik potong sumbu X, X1,0 dan X2,0, serta melalui satu titik lain. Maka persamaannya Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Catatannya untuk mencari nilai A pada bentuk 1 dan 2, kita bisa substitusikan pada titik yang lain. Dan yang ketiga, ada juga parabola yang diketahuinya itu tiga titik random. Nah, tiga titik kalau untuk cari parabola seperti ini, teman-teman harus harus bikin tiga persamaan jatuhnya. Jadi teman-teman bikin tiga persamaan, substitusi eliminasi, tentukan A, B, C-nya, baru direkonstruksi kembali sebagai suatu fungsi kuadrat. Gitu ya. Oke, mungkin ini ada tiga latihan ya. Udah kelihatan banget ya, nomor 1 pakai sifat nomor 1, nomor 2 pakai sifat nomor 2, 3 nomor pakai sifat nomor 3. Oke, aku rasa teman-teman boleh coba dikerjakan dulu. Ini cepat lah ya, semenit 2 menit aja langsung kirim jawabannya di chat. Oke, coba yuk teman-teman.
Ayo. Masa ada yang, apakah belum ada yang mengerjakan? Yang pertama, yang kedua, dan ketiga? Aku tunggu sampai ada 3 orang lah yang jawab. Nanti aku bahas deh setelah itu. Aduh, gimana nih teman-teman? Kok belum ada yang mengirim? Apa kesulitan? Atau gimana? Apa mau langsung jawabin aja? Biasanya butuh 1 jam. Waduh. Ayo dong, bisa. Nanti UTBK udah, UTBK berapa bulan lagi ya? Ini udah bulan 10. UTBK biasanya bulan-bulan 4 apa? 4, 5 ya. Ya masih ada waktu sih, tapi ayo. Ini harusnya bisa cepet. Oke. Aku bahas. Oke, yang pertama. Sorry. Ini sebenarnya yang umumnya begini ya teman-teman. X min X1 sama X min X2 ditambah Y gitu ya. Ditambah Y. Oh, ini sebenarnya untuk yang pertama sih. Ya, nggak jadi deh. Nggak perlu. Nilai, kan ini ada sebenarnya ada nilai A. Nah, yang pertama ini kayaknya maaf ya, kayaknya aku lupa masukin titik lain, jadi A-nya bisa aku bikin aja 1. Jadi sebenarnya nilai yang pertama ini ada banyak gitu. Kalau misalkan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, dia bakal ada beberapa persamaan yang memuat nilai puncaknya itu 5,3. Nah, itu salah aku deh, aku belum masukin. Yang pertama bisa gini aja teman-teman. Dimasukin misalkan A-nya 1 gitu, jadi X min 5 kuadrat ditambah 3. Ini hasilnya jadi X kuadrat X kuadrat dikurang 10X ditambah 28 aja langsung. Oke, yang kedua. Diketahui titik potongnya segitu dan melewati 0,6. Nah, kalau kayak gini harus dicari A-nya dulu nih. Gimana cari A-nya? Kan di sini kita ada 1 nih, ada yang Y yang diketahui. Kayak yang tadi aku bilang, untuk fungsi ini, ekspresi fungsinya adalah sebagai identitas ya dari titik yang ada di sumbu kartesiusnya gitu. Jadi untuk semua titik-titik ini, kalau kita masukin nilainya ke dalam fungsi kuadrat kita, pasti hasilnya segitu juga. Maka dari itu kita bisa ambil titik lain, kita cocok-cocokin gitu, kita masukin ke dalam fungsinya untuk membuat fungsinya.
Oke, langsung aja. Misalkan yang pertama, Y sama dengan A, X min X1, X1 sama X min X2 gitu ya. Nah, Y-nya kita masukin aja yang kita ketahui nih. Kita masukin yang ketiga ini. Ini jadi 6 sama dengan A. Nah, ininya kita masukin yang di awal yang kita tahu. Tandanya X plus 3 gitu. Sama X tambah 1. Maka 6 sama dengan A. Langsung cepet aja. X kuadrat tambah 4. X tambah 3 gitu. Nah, di sini kita substitusi X sama dengan 0 gitu. Maka 6 sama dengan 3A, dapat A-nya 2. Nah, fungsinya itu berarti kan A, X min X1, X min X2. Kita tahu A-nya 2, kita masukin aja. Plus 3. Maka dapat Y-nya 2X plus 8. X kuadrat tambah 8X tambah 6. Itu kan, itu. Kini. Oke. Masih gampang ya? Apa teman-teman tidak mengerti atau emang agak lama? Butuh waktu yang lebih lama atau gimana nih? Soalnya aku kira bakalan cepet aja gitu di soal-soal ini karena masih relatif mudah gitu, masih relatif sederhana. Nah, untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 3, yang seperti yang tadi aku bilang, kita harus bikin yang nomor 3 ini kita harus bikin 3 persamaan gitu. 3 persamaan, sorry. 3 persamaannya gimana? Kita masukin aja itu satu. Dengan rumus umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX tambah C. Kita masukin misalkan yang persamaan pertama, Y sama dengan A dikali min 2 kuadrat. Oh, ini aku langsung aja teman-teman. 4A dikurang 2B ditambah C gitu. Sorry. Oke. Oh, ini bisa fokus saja. Bisa langsung aku masukin ya. Ini persamaan pertamanya kan min 4 sama dengan bla bla bla. Nah, ini persamaan satu ya, min 4 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Ini kalau yang masih bingung gimana, kita masukin X-nya dari sini ke sini ya. X-nya dari yang sini. Nah, persamaan keduanya itu berarti 12 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Terus persamaan ketiganya itu 7 sama dengan 9A dikurang 3B ditambah C. Nah, mungkin biar lebih singkat gitu ya. Kalian cari gitu, kalian susikan, kalian eliminasi segala macam. Ini kan kalau kalian lihat ini C-nya ada semua nih, bisa nih ini semua dikurangin aja C itu bisa. Nanti kalian akan dapat nilai A, B, C-nya sebagai berikut. A-nya itu 3, B-nya itu 4, dan C-nya itu min 8. Nah, emang kalau yang ketiga ini agak panjang ya, jadi ya ide substitusi eliminasi baru nanti bisa dapat persamaan kuadratnya. Jadinya Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X tambah 4X dikurang 8 gitu. Oke. Stuck di nomor 1. Oh ya, aduh maaf ya karena aku tadi lupa bikin titik 1 lagi yang nomor 1. Jadi aku kira teman-teman langsung atau ya ini aku doang atau gimana? Kalau misalkan nggak dikasih tahu aku kira oh ini 1 aja lah. Ya udah ribet aku bikinnya 1 terus jadi dapetnya gitu. Nah sebenarnya kalau ini juga pertanyaannya bagus ya. Kalau kalian malah perhatiin A-nya aku malah jadi salah aku ya karena nggak aku perhatiin A. Misalnya nih A-nya bukan 1. Ini kan aku anggap A-nya 1. Kalau misalkan A-nya 2, persamaannya beda. Persamaannya bisa jadi kayak gini. Si kan A di sini ya. A tuh di bagian
di bagian sini ya, A itu. Di sini ada A itu kan. Nah, kalau misalkan A-nya anggap aja 2, nanti persamaannya bakal kayak gini nih. Y sama dengan 2, bentar. 2 dikali X min 5 kuadrat tambah 3. Ini sama dengan 2X kuadrat 20 plus 53. Gini ya. Nah, sebenarnya kalau kalian jawab ini juga benar. Karena yang soal pertama ini salah aku ya. Salah aku nggak nentuin satu titik lain. Nah, untuk kedua soal ini, nanti nilai dari titik posisi, titik dari titik puncak ini bakal sama. Tetap titik puncaknya tetap si 5,3 tadi. Ya itu. Oke. Berarti nilai A itu didapat dari soal. Iya, harusnya nilai A itu kita dapat dari soal. Sama kayak yang si nomor 2 tadi ini. Caranya kurang lebih kayak gitu. Cepet banget kalau tahu yang buat. Aduh. Oke, kalau ada yang mau diulang coba yang mana? Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu kan kita pertama masukin dari rumus sebentar. Ini kok pulpenku ini hilang mulu ya, guys. Oke. Yang kedua ini kan formula umumnya ini ya. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita diketahui X1 sama X2-nya diketahui itu yang min 3 sama min 1. Nah, kita bikin dulu persamaannya Y sama dengan A dikali X1, X dikurang X1 dikali X min X2. Nah, Y-nya ini kan kita nggak tahu ya, karena dari dua titik tersebut nilainya 0. Kita jangan masukin 0 di situ, karena kalau kita masukin 0 ya akhirnya balik lagi kan. Kalau misalkan 0 sama dengan A, X plus 3, X plus 1, ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Masa nanti dapatnya A yang sebenarnya 0 kan nggak bisa. Nah, makanya Y-nya itu kita masukin dari titik ketiga nih. Titik ketiga yang kita dikasih tahu sama soal. Kebetulan di soal ini kita dikasih tahu kalau titiknya itu 0,6. Nah, ini kan ada Y-nya nih. Kita masukin Y-nya. Nah, makanya di sini Y-nya masuknya 6. 6 sama dengan A dikali X plus 3, X plus 1. Nah, X plus 3, X plus 1-nya dari mana? Itu dari X1 sama X2-nya yang kita diketahui. Nah, gitu. Misalkan aja kayak, kan ini ada kurva gitu ya. Aduh, jelek. Nah, kan ada kurva di sini. Misalkan di sini ada min 1-nya. Jangan. Di sini ada min 1-nya. Ini ada min 3-nya. Nah, kan mereka sebenarnya ada di dalam satu persamaan ini kan. Makanya kita boleh masukin gitu loh. Itu kayak konsepnya, idenya gitu. Kita masukin nilai persamaannya. Dan kita dapat nih persamaannya kayak begini. Persamaan umumnya gitu loh. Persamaan umumnya. Nah, kita sekarang ditugaskan mencari A, karena A-nya nggak dikasih tahu nih. Harusnya kita cari dulu A-nya. Gimana kita bisa cari tahu A-nya? Kita masukin sama dengan 0. Kenapa masukin sama dengan 0? Kita lihat dari titik yang diketahui. Karena kita tahunya tuh 0,6. Berbeda kalau kita diketahuinya 1,6. Kalau kita tahu 1,6, kita masukin 1. Misalkan kita tahu 1,6 berarti ini ya 1 tambah 4 tambah 3 gitu. 1 tambah 4 tambah 3 berapa ya? 8. Ya, 1 tambah 4 tambah 3 itu kan 8. Jadi 8A sama dengan 6. Kita dapat A-nya 6/8 gitu. Nah, itu kalau misalkan diketahui titiknya melewati 1,6. Nah, kalau kita dikasih tahu titiknya melewati 0,6, kita masukin aja nolnya dari situ. Masukin nolnya sebagai ke dalam X, nanti kita dapat kan itu jadinya 0 tambah 3, jadi 3 aja kan. Jadi kita dapat 6 sama dengan 3A, maka dapat A-nya 2. Nah, udah dapat A, kita balikin lagi ke atas. Tapi sekarang kita cari formula umumnya, fungsi umumnya. Fungsi umumnya Y sama dengan. Kita masukin, tadi kita tahu yang bagian kanannya udah tahu, X kuadrat plus 4X plus 3. A-nya sekarang kita tahu 2. Nah, kita masukin di situ, dapat persamaan akhirnya 2X kuadrat tambah 8X tambah 6. Oke.
nomor 3, 4A dari mana? A itu dilalui sama artinya sama melewati, Kak. Sama melewati. Mungkin ya. Maksudnya melewati itu, jadi di garisnya ini, di dalam garisnya itu ada titik itu. Ya. Nah, ini, wah, dibantu menjawab nih, bagus nih. Teman-teman pada bingung kenapa ada 4A, 4A, 9A. Nah, ini sebenarnya tadi aku nggak tulis karena, sorry lah ya, agak-agak sempit. Jadi, di persamaan keempat ini kan kita tahu, kita tahu rumus umumnya atas ini ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita tahu bahwa si fungsi ini, dia melewati si itu tuh, min 2,4, 2,12, dan min 3,7. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita masukin ke dalam fungsinya ini. Makanya tadi kalau misalkan aku mau tulis secara sistematis gitu ya, untuk yang pertama, itu Y sama dengan A dikali min 2 kuadrat, ditambah B dikali min 2, ditambah C. Terus ini Y yang kedua sama aja gitu ya. Kan A dikali 2 kuadrat, ditambah B dikali 2, ditambah C. Terus yang ketiga sama dengan A, berapa nih? Min 3 kuadrat, ditambah B dikali min 3, ditambah C. Nah, gitu. Dan untuk Y yang di depan ini bisa aku ganti juga sebenarnya. Yang di depannya itu aku ganti sebagai Y yang diketahui juga. Karena yang pertama itu diketahui kalau Y-nya itu min 4, ya kita masukin aja di sini jadi min 4. Yang kedua itu 12, ya sini 12. Yang ketiga itu 7, ya 7. Nah, dari situ baru kita kelola, terserah kalian mau gimana. Bisa juga sih, tadi kayaknya aku baca di chat ada yang di... Kak, yang nomor 3 itu pakai persamaan 3 juga, Kak? Oh iya, karena dia memotong di ketiga titik, kita pakai tiga-tiganya. Kalau misalkan kalian cuma pakai masukin persamaannya 2 titik doang, walaupun ketemu A, B, C-nya, nanti persamaannya belum tentu melewati titik ketiga. Jadi kita harus cek ketiga titik yang diketahui itu. Kalau kita ngecek pakai 2 titik gitu logikanya, ya berarti si fungsi ini, si identitasnya itu cuma menginput, bukan menginput. Di dalam identitas tersebut terdapat 2 titik itu aja. Tetapi kalau misalkan dari soalnya diketahui ada 3 titik, maka kita harus ngecek, kita harus masukin ketiga titik tersebut, baru kita eliminasi substitusi, dapetin nilai A, B, C-nya, nah itu baru jadi fungsi kuadratnya. Oke, paham. Oh, jadi X1 sama X2-nya min di situ jadi plus ya, Kak? Oh iya, di yang kedua ya, kamu nanya yang kedua ya? Ya. Oke, apa masih ada pertanyaan? Ini seru juga nih, masih banyak yang bertanya di sini, bagus. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, aku lanjut ya. Oh ya, ini yang tadi aku maksudin, aku udah gambar. Kita harus ngecek tiga titik tersebut. Kalau misalkan kamu cuma ngecek yang min 2, min 4 sama 2,12-nya, ada kemungkinan kalau si kurvanya itu nggak bakal ngelewatin si titik ketiganya itu, titik yang min 3,7-nya. Jadi harus dicek ketiga titik tersebut untuk mendapatkan fungsi kuadratnya. Oke. Oke ya teman-teman. Aku rasa materi dari aku segitu aja. Nggak terlalu banyak, lebih ke mengulang ya. Aku harap teman-teman masih bukan jadi bingung, tapi malah tersegarkan kembali memorinya. Nambah-nambah juga tadi ya, ada beberapa bagian yang mungkin agak kelupaan atau ya, emang agak ribet sedikit. Semoga teman-teman juga paham. Dan selanjutnya ini ada latihan soal, tapi kayaknya aku akan ambil break dulu sejenak ya. Mungkin break 2 menit aja buat minum, juga peregangan dulu teman-teman. Habis ini kita lanjut, ada sekitar 6 latihan soal aja. Nanti untuk latihan soal ini aku harap teman-teman juga pada aktif menjawab di kolom chat gitu, supaya kita semua banyak-banyak latihan lah di sini.
Oke, di jamku 5.05 ya, 5.07 nanti kita lanjut ya. Sebentar ya, kita istirahat dulu. Oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman ke latihan soal. Oke, untuk 27 orang yang apakah kita masih semangat nih? Aku udah weekend gitu kan, jam 4, jam-jam 5, jam-jam rebahan gitu kan, tapi kalian masih semangat gitu, semangat buat belajar. Jadi keren lah ya, semoga kalian masih semangat terus. Oh ya, sorry, Kakak tadi nomor 3 sila berapa ya? Nomor 3 itu tadi hasilnya ini nih, lihat dari kurvanya aja. 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 8. Kak, tadi nomor 3, 4A dari mana? Oh, oke, sebentar, aku ulang dikit. Nih ya, siapa tadi namanya? Sorry, Stefani. Wih, sama kita nama. 4A-nya itu dari sini. Dari yang bagian dari bagian sini ya. Kan persamaan yang Y sama AX kuadrat plus BX plus C, aku masukin nilai yang diketahui nih, nilai titik potongnya. Misalkan yang pertama aja deh, yang min 2, min 4. Nah, kita masukin ke sini. Jadi min 4 sama dengan A dikali X kuadrat kan harusnya. Nah, X-nya itu sebagai min 2. Min 2 kalau dikuadratin 4 kan, maka jadi dia di sini 4A. Selanjutnya BX dengan X-nya min 2. Kalau X-nya min 2 dikali sama B jadi min 2B gitu kan. Nah, di sini min 2B. Ditambah C, ya emang dari sananya gitu. Dari fungsi, dari bentuk umum dari fungsi kuadrat ini. Nah, yang kedua dan selanjutnya terusnya juga sama. 12 itu dari Y ini, 2-nya itu dari X ini, dikuadratin jadi 4. Ini 4A. Terus B dikali 2, B dikali X itu, X-nya sama dengan 2, jadi di sini 2B tambah C. Yang terakhir juga 7, kan Y sama dengan, Y-nya sama dengan itu, Y dengan Y itu 7, sama dengan A dikali min 3 kuadrat. Min 3-nya itu dari sini, kalau min 3 dikuadratin jadi 9 kan, gitu. Ditambah BX. BX-nya itu min 3. Jadi di sini min 3B ditambah C. Oke. Untuk Stefani, semoga cukup paham ya.
Oke, kita langsung lanjut ke latihan soal aja ya, supaya panas gitu. Dari tadi cuma denger doang, kayak aduh nggak seru nih, bosen. Udah kita latihan soal aja biar bikin semangat teman-teman. Oke, yang pertama, suatu grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik sedemikian demikian. Jika grafik fungsi kuadrat melalui titik C dan puncaknya adalah P, Q, maka nilai P tambah Q adalah berapa? Oke, untuk soal ini aku kasih waktu 2 menit ya, sekitar 2 menitan. Nanti kita yang udah dapat jawabannya langsung kasih tahu aja ya di chat. Nanti kita bahas setelah itu. Oke. Oke, ada yang jawab. Sanskui. Oke, Sanskui. 1, Rara jawabannya 1. Oke, kita langsung bahas aja guys ya. Berarti kalau ini kita diketahui 3 titik, berarti kita pakai sifat yang kedua ya, yang aduh ini kayak hilang lagi pulpenku nih. Oh nggak aman. Kita pakai sifat kedua ya, tadi KY sama dengan A. Nggak enak lah, pakai putih aja. Y sama dengan A X kurang X1 sama X kurang X2.
Y-nya bisa kita masukin 4 sama dengan A X min 1, X min 2. 4 sama dengan A X kuadrat min 3 X plus 2 A sorry. Berarti di sini 4 sama dengan A. Kita substitusi X sama dengan 0 gitu. Karena kan 0 kurang 0 tambah 2. Jadi ini 2A. A sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurang 3X plus 2 sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X tambah 6 ya. Ditambah 4. Oke, sampai sini bisa ya teman-teman. Selanjutnya mencari puncak. Cari puncak. Kita cari XP. XP sama dengan tadi min B per 2A ya. Tandanya min 6. 6 bagi 2 dikali 2, 4 itu. Jadi 3 per 2. Nilai dari YP-nya sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti 36 dikurang 4 dikali 2 dikali 4 bagi min 4 kali 2. Benar nggak tuh? Ya, berarti 4 sama min 8 ya. Min setengah. Berarti, bentar aku geser. Berarti XP, YP itu 3 per 2, min setengah. XP ditambah YP sama dengan 3 per 2 dikurang 1/2 dengan 1 ya. Benar ya? Tadi yang jawab Sanskui. Buset, nama lu Sanskui. Sanskui sama Rara. Oke, buat teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan untuk soal kali yang pertama ini? Nggak ada ya, aman, mantap, paham. Oke, lanjut ya. Yang pertama udah lewat, kita lanjut ke Kak, itu karena yang Y-nya 0, jadi pakai yang di C ya? Oh, di C kan Y-nya nggak 0, di C Y-nya 4, tapi X-nya yang 0. Makanya substitusi X sama dengan 0 karena X-nya si C 0. Gitu. Kita kan pinjam Y-nya si C, nanti kalau kita mau substitusi dia ke dalam fungsi, kita juga masukin X-nya si C. Maka X-nya kita masukin 0. Oke, ini Ina mau tanya apa? Oh, nggak jadi, oke. Apakah Stefani sudah cukup jelas atau gimana? Kalau sudah, biar kita lanjut deh ke soal selanjutnya. Kalau nomor 2. Oke. Kalau A-nya 1,2 sama B-nya 2,3. Jadi pakai yang mana ya, Kak? Kalau kayak begitu, sebenarnya kamu pakai
Bisa pakai substitusi juga bisa. Iya sih, jatuhnya kamu pakai substitusi kalau kayak begitu. Masukin dua persamaan, cari itu persamaannya, nanti tentuin AB-nya gimana. Di bagian ini kita bisa masukin X1 sama X2-nya itu karena Y-nya 0. Karena tadi di sifatnya, kalau misalkan kita dapat nilai apa titik potong di sumbu sumbu X-nya gitu ya, kalau misalkan kita bisa dapat ini tuh, kita boleh masukin pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan enggak, misalkan dia kondisi lain, nah itu nggak bisa. Oke, semoga menjawab ya. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Baik, paham. Oke, ini soal kedua ya. Ya, kayaknya masih masih bisa lah dikerjain. Ini untuk clue nilai maksimum tadi ya. Kalau teman-teman ingat nilai maksimum kan bisa dari YP. Dan juga teman-teman harus, aduh sorry. Teman-teman juga melihat di ininya nih. Si X-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, nanti kamu lihat aja, cari nilai YP-nya sama dengan 4 gitu. Nanti bisa deh nemu nilai A-nya berapa dari persamaan ini. Oke, bisa langsung dikerjakan. Let's go.
Oke, gimana teman-teman? Apakah ada kesulitan? Apa teman-teman bisa mendapatkan hasilnya? Atau bingung nih? Gimana nih? Kalau belum ada yang jawab ya, mungkin aku langsung bahas aja deh juga karena waktu ya teman-teman. Aku tadi rencananya kelar 3 jam 5.30 atau 35 gitu. Karena ada 6 soal mungkin juga nggak bisa bahas 6-6-nya, jadi aku bahas aja ya. Oke, jawab aja. Oke. Ya, yang pertama teman-teman, sorry. Yang pertama ingat kalau nilai maksimum itu bisa dari YP ya. Karena ini X-nya lebih kecil dari 0. Kalau kita gambarkan kurvanya gitu, kira-kira bentuknya kayak gini lah. Kira-kira ya. Maka YP-nya ini dia bakal jadi nilai maksimum. Si YP-nya. Nah, ingat juga YP tadi rumusnya D per min 4A ya. Nah, ya udah dari sini, ini dasar kita ngerjain soal. Jadi, ya mungkin ini tips ya. Kalau misalnya ngerjain soal mat tuh kita rangkai dulu kira-kira apa yang mau kita kerjain, apa yang kita tahu, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, terus kita tentuin nih jalan ceritanya ntar gimana nih. Karena yang ditanyakan A. Nah, di A itu nilai A ini bisa kita cari karena si untuk D ini kan pakai A gitu, pakai B, pakai segala macam. Nah, oke, lanjut dulu. YP sama dengan D per D4A. YP-nya diketahui, YP-nya 4. Sama dengan D. Nah, D ini kan B kuadrat min 4AC. Nah, D itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, di soal ini, aduh, sorry. Kok kayak begini terus ya? Maafkan diriku, guys. Oke. B di soal ini kan A min 2 gitu ya. Terus, salah. Nggak urut. Yang sistematis dong. Dari soal, ini A itu min 1, B itu A min 2, C itu min A min 2. Gitu ya. Ini teman-teman apakah bingung atau gimana? Ini tuh dari ini ya. Dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y gitu ya. Nilai-nilainya. Oke, nah dari sini bisa kita masuk ini. Min 4 sama dengan apa? Agak sempit nih. Turunin aja deh. Ya, di sini enggak apa-apa. 4 sama dengan B kuadrat A min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali C min A min 2 dibagi 4A. A-nya min 1. Ya, itu saja deh. Min 4 min 1. Nah, ini kita lanjutkan. 4 sama dengan A kuadrat dikurang 4A ditambah 4 dikurang ini kali ini 4 dikali min 4 dikali min 1 4 dikali min A min 4A 4 dikali min 1 min 4 per 4. Begini kah? Nah, benar guys, kalau ada yang salah tolong segera. Min 4A ya ampun. Oh, 2 ya. Ya, kenapa tadi ada yang on mic? Harusnya 8 kan kali 2. Oke, Itu plus minusnya kan? Plus minus. Sebentar. Ini kok ada yang salah?
Yang 8 itu loh, Kak. Yang ngasih. Yang mana nih? Bentar, kok ada yang salah ya? Oh, udah, coba dulu ya. Ini kan dikali ke sana jadi 16 sama dengan A kuadrat min 8A di kurang 4. Oh ya, bener ya, bener nih. Bener. A kuadrat dikurang 8A, ini pindah lagi ke sana aja, min 20 sama dengan 0. Nah, oke. Ini bisa kita faktorin ya, harusnya. A berapa nih? 20 itu kan 2 sama 10. Oh ya. A min 10 sama A plus 2, 0. Maka A-nya itu 10 atau A-nya itu min 2. Nah, kita balik lagi nih ke soal. Soalnya bilang jika A besar dari 0, maka yang ini nggak memenuhi ya. Karena yang diminta yang ini aja. Jadi, asik. Nilai 2A plus 3 itu sama dengan 2 dikali 10 gitu, tambah 3. Sama dengan 23. Oke. Gimana? Pantesan angkanya salah, jelek ternyata salah konsep. Oh ya, nggak apa-apa Prama. Salah sekarang itu nggak apa-apa, tapi asalkan jangan salah pas ujian, itu yang kacau. Aku pakai konsep turunan tadi, padahal udah feeling pakai rumus YP. Ya, kalau untuk turunan, ya sebenarnya nilai maksimum pada turunan. Mungkin nanti ya, itu bahasnya nanti. Karena untuk nilai maksimum di turunan tuh beda ya. Kan kalau untuk turunan pertama itu masih sebagai gradien gitu. Nah, itu nanti deh bahasnya deh. Wah, apa nih? Wah, aku yang salah nggak nih? Itu plus 4 tambah 8 nggak sih, Kak? Plus 4A. Keliru. Ini siapa yang keliru nih? Aduh. Ayo. Mohon Tuhan bantuan. Aku juga. Aku tuh nggak teliti ya. Kan. Harusnya udah benar ya kan? Karena ini. Nah, ini pulpennya mana nih? Kan ini min 4, min 1. Kalau dikali jadi 4 aja kan. 4 dikali min A jadi min 4. 4 aja dikali min 2 jadi min 8 gitu. Bener kok. Oh ya, untung bener ya. Aku jadi yang kaget nih. Waduh, ini gue ngajar salah gimana? Kak, kalau pakai rumus min B per 2A bisa nggak Kak buat cari A-nya? Buat cari A-nya, min B per 2A itu kan kita mau nyari XP ya. Tapi kan kalau untuk nilai maksimum itu kita YP gitu sih. Karena di soal kita cuma dikasih tahu YP-nya. Jadi sebaiknya kita cari melalui rumus YP. Nah, kalau misalkan kamu dapat XP-nya, XP-nya berarti apa tuh? A min 2 per, sorry, apa tadi ya rumus XP? Min B per 2A ya? Min B per 2A berarti min A plus 2 per 2 per min 2. Jadinya A min 2 per 2. Nah, itu nggak tahu dia sebagai apa. Oh, XP-nya 4. Loh, XP-nya 4. Bukan ya? Nilai maksimum itu YP. Ini kamu XP-nya 4 dari perhitungan atau gimana nih? Tapi kalau misalkan emang
saya ngiri. Oh, aduh. Ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi asalkan kalau kamu bisa dapat hasil 23 ya sepertinya boleh bisa sih. Tapi aku nyaranin pakai ini aja karena udah jelas gitu kan, terstruktur. Nilai max pakai YP tadi ada catatannya kan? Iya, tadi ada tuh di awal ya. Kalau ya dari grafik ini aja deh kalau kamu lihat karena X-nya di bagian depannya negatif berarti dia kan bentuknya N gitu ya. Ya biar biar gampang lah ngafalnya. N kan negatif gitu N, jadi bentuknya N gitu. Karena dia negatif, jadi bentuknya kayak gitu kan, kayak huruf N. Nah, nilai maksimalnya itu sebagai YP. Nah, karena YP-nya 4, kita bisa masukin ke dalam rumus D per min 4A. Nah, ntar tuh dapatlah nilai nilai A dan segala macamnya dari persamaan ini. Jadi si 4 ini bukan XP, tapi 4 ini YP. PPT-nya ntar akan di-share sih. Tapi kayaknya nggak sekarang deh, karena mungkin aku juga mau tutup aja setelah ini. Jadi aku tuh pengennya, jadi ini kan masih banyak soal ya kalau mau lanjut nih. Aku nyiapin 6 soal. Nah, tapi aku kalau mau nge-share PPT tuh pengennya udah sama jawabannya gitu loh semuanya. Ini masih ada, hore. Masih ada beberapa soal yang nggak dibahas. Mungkin juga kesempatan ini nggak cukup ya waktunya buat ngebahas semua soalnya. Jadi nanti bakal aku bagiin juga untuk apakah di sini ada teman-teman dari PJJ-nya, dari apa ya, yang ikut minti-minti gitu. Soalnya mau di pub kabar. Oh iya, bisa. Oke, sebentar. Satu-satu. Kak, PPT share di mana? Nanti tuh kalau nggak salah ya, kalau kalian, oh ya, kalian harus subscribe ya. Kalian subscribe di YouTube PPJJ gitu kan, nanti kan ada banyak video-video. Nah, setahu aku nanti di kolom deskripsinya gitu, ada link untuk kalian buat nyari, ada kayak link materinya gitu. Nanti kayaknya aku bakal kasih PPT ini dari teman-teman PJJ yang lain, yang bagian pengurus di materi itu, nanti bakal di post di situ sih harusnya di Google Drive gitu. Nanti tenang aja, kalian bakal dapat. Oh ya, sebelumnya apakah ada yang termasuk gimana ya baca? Minti. Pokoknya ya, apakah ada teman-teman yang join di PJJ yang menjadi grup belajar? Nanti di situ juga bakal ada dikasih dan juga ada soal-soal lainnya. Kalau mau pub, soalnya mau di pub kalau buat latihan. Oh, kalau mau sekarang bisa sih. Kalau mau ya, kita cepat-cepatan screenshot ya. Bisa. Oke, ini soal yang ketiga. Bisa di screenshot. Udah. Soal keempat. Soal kelima. Dan juga ada soal keenam. Oke, kalau kalian mau latihan dulu pakai soal-soal ini boleh. Tapi nanti aku bakalan bagiin kok PPT-nya yang udah penuh dengan jawaban-jawaban. Juga kebetulan PPT ini satu file gitu ya sama PPT fungsi persamaan kuadrat aku yang minggu lalu, jadi udah lengkap lah di sini. Wah, link file-nya aku nggak tahu deh. Kalian DM aja ini PJJ ID Instagramnya kalian, Bang Kak, ini cara dapat gimana supaya nanti siapa tahu kalian dapat bisa ikut join PJJ-nya gitu. Oke, ada yang nanya, Kak, kalau A-nya positif berarti nyari titik puncaknya tetap pakai YP kan? Iya, untuk A positif negatif itu tetap titik puncaknya tetap pakai YP, tapi bedanya kalau misalkan dia positif, berarti kan kurvanya itu ke atas ya, parabolanya ke atas berbentuk huruf U. Nah, itu yang kita cari bukan titik maksimum, tapi titik minimum, nilai minimumnya. Karena kalau dia naik ke atas terus, itu maksimumnya udah nggak ada, itu udah banyak banget, udah tinggi banget. Nilai yang maksimumnya udah nggak tahu ya, karena fungsinya itu continue terus sama ke atas. Sama juga kalau yang ini, kalau di Y dengan fungsi kuadrat yang X-nya A-nya negatif gitu, kita nggak bisa nyari nilai minimum ya karena kurvanya bakal turun terus tuh, si N turun terus. Nah, ntar nggak ada nilai minimumnya.
Apa nih Vina? Yang ketiga belum apa nih? Belum SS ya? Oke, boleh. Oke, terima kasih. Oke. Ya, mungkin segini aja dulu ya teman-teman buat meeting kali ini ya. Ya, mungkin aku tutup aja. 18 orang-orang yang sudah bersemangat, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Tadi aku kira kalau ngajar jam 4 tuh bakal sepi, tapi ternyata masih banyak aja orang-orang yang semangat belajar. Ya, aku terima kasih atas partisipasi kalian. Aku doain yang terbaik ya untuk UTBK-nya walaupun masih 6 bulanan ya. Semoga teman-teman sehat terus, apalagi masa pandemi. Jangan keluar-keluar lah ya. Ini karena bentar lagi udah bisa kuliah nih. Aku pengen ke Bandung guys, tolong bantu saya. Saya pengen ke Bandung. Jadi kita turunin dulu nih COVID. Nanti kalau udah kosong kan enak gitu bisa jalan-jalan. Oke. Mungkin segini aja ya teman-teman buat sesi sore hari ini. Ke Bandung ngapain Kak? Aduh, kuliah tuh Neng, kan kamu mau kuliah kan, aku sekarang masih online. Kalau pengen ke Bandung gitu kan, biar bisa kuliah offline merasakan ITB gimana gitu. Kak Stefanus di ITB jurusan apa? Aku belum dapat jurusan ya, aku FTSL gitu. Kalau kalian ngikutin PJJ juga, ada juga pengajar PK juga, tutor PK, Kak Gilang juga satu fakultas sama aku. Jadi ya gitu deh. FTSL apa lagi tuh? FTSL itu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi ya tentang membangun infrastruktur gitu deh. Oke. Supaya resmi dulu ya teman-teman. Aku tutup aja kelas pada sore hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kecepatan, ada kurang-kurang ngomongnya yang salah. Semoga teman-teman yang ikut kelas ini bisa dapat ilmu yang baik buat persiapan nanti ke UTBK-nya. Mungkin aku tutup aja. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Selamat sore semuanya. Sore, Kak.